Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita itu seperti roller coaster. Kadang kita naik, kadang kita turun. Ada yang happy menjalaninya, ada yang pingsan di atasnya. Ada yang tak sanggup untuk menjalaninya, padahal kalau kita lihat anak-anak itu begitu senang dengan permainan tersebut. Ada juga di antara kita yang mungkin tidak siap dengan roller coaster kehidupan. Padahal itu sudah suatu keniscayaan. Tidak mungkin kita hidup di muka bumi ini, melainkan pasti kita akan menjalani kehidupan yang naik turun. Entah itu bagaimana kondisi kita di kantor, bagaimana perusahaan ataupun bisnis yang kita jalani, omsetnya kadang naik, kadang turun. Ketika kita berprofesi sebagai ASN misalnya, kadang kena mutasi. Mutasinya bisa saja naik, bisa saja juga turun. Belum lagi kehidupan kita yang lainnya. Dalam rumah tangga kita pasti menghadapi itu. Tapi masyiral muslimin, yang perlu kita sadari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sesuatu kabar. Dan kabar ini begitu hebat sekali. Luar biasa. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebuah hadits sahih. Hadits sahih ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Syuhaib. Kalau kita mendengarkan hadits ini, insya Allah kita akan dapatkan motivasi di hari Jumat ini. Insya Allah dengan motivasi ini kita akan menjalani hidup lebih semangat, tidak loyo-loyo lagi. Kita tidak akan mengeluh lagi. Kita akan rasakan nikmatnya kehidupan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita ini. Bagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mari kita simak masyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi menyampaikan, ajaban, ajaban lil amri mu'min. Masya Allah. Nabi ternyata menyampaikan sebuah kabar yang begitu luar biasa. Ajaban, ajaib betul. Sungguh ajaib, mujizat, keajaiban, mengagumkan, beruntung sekali, menakjubkan urusan orang-orang beriman itu. Nabi menyampaikan ajaban lil amri mu'min. Ternyata setiap urusan kita ini ajaib masyiral muslimin. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata apa yang kita jalan dalam kehidupan itu adalah ajaib. Nabi sampaikan itu ajaban, ajib. Kalau dalam bahasa Arab itu ajib, artinya ajaib. Sesuatu yang mungkin di mata orang lain itu melihat itu sesuatu yang tidak mungkin. Kok bisa? Sebagaimana saudara kita di Palestina itu membuat banyak orang-orang non-muslim itu berlomba-lomba untuk mempelajari Quran. Kok bisa ada orang yang tetap bertahan hidup di sana? Ajaban lil amri mu'min. Betul-betul luar biasa, menakjubkan, mengagumkan ajaib urusan orang-orang beriman. Rasulullah menyampaikan lagi, melanjutkan dalam hadisnya bahwa inna amrahu kullahu khair. Ternyata seluruh urusan kita itu baik. Kenapa? Ajaibnya itu baik ternyata. Khair. Lalu Nabi menyampaikan, walaysa dzaka ahadin illa mu'min. Dan tidak didapati itu kecuali dirasakan hanya orang-orang beriman saja. Berarti di luar kita ini tidak akan merasakan hal apa yang saat ini kita rasakan. Masya Allah. Nabi melanjutkan lagi bahwa inna asobathu sarra usyakor fakana khair. Ketika orang beriman itu mendapatkan kesenangan, tiba-tiba mendapatkan mutasi, naik jabatan. Lalu omsetnya tiba-tiba membludak, orderan meningkat, tender menang. Dia juga promosi jabatannya Masya Allah di kantor. Luar biasa. Istrinya dia dapat Masya Allah, ternyata istrinya soleha, cantik pula. Anak-anaknya tumbuh cerdas dan soleh-soleha. Ini kesenangan, kesenangan dunia kita sebagai orang beriman. Dan Rasulullah menyampaikan, ketika dia bersyukur, orang mukmin itu bersyukur, maka fakana khair. Rasul menyampaikan, maka itu baik untuk orang beriman itu, Masya Allah. Jadi ketika kita mendapatkan kenikmatan yang saat ini kita rasakan, Masya Allah,
Kita punya tetangga yang baik. Itu nikmat yang luar biasa. Kesenangan yang luar biasa. Dan itu kalau kita syukuri pada Allah, kita mengucapkan Alhamdulillah, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Dan kita tahu bagaimana konsekuensi orang bersyukur itu, masyiral muslimin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang mensyukur nikmatku, maka aku pasti dan pasti tambah. Dan ini kepastian yang Allah sampaikan ini lebih pasti daripada semua hukum-hukum di dunia ini. Semua hukum gravitasi pasti, tapi balasan atas orang-orang yang bersyukur itu lebih pasti daripada yang kita pelajari di sekolah. Kenapa? Karena Allah yang sampaikan dalam Quran, pasti aku tambah. Jadi kalau kita misalnya punya memory card atau flash disk, itu bilangannya eksponensial. Beli misalnya memori yang 1 giga. Di atas itu pasti 2. Jadi dari 1 menjadi 2. Dari 2 menjadi 4. Eksponensial kelipatannya. 4 menjadi 8. Tidak menjadi 5, 6, 7, enggak. Langsung loncat tuh, 4 jadi 8. Lalu kalau kita beli lagi di atasnya, dari 8 menjadi 16. Eksponensial 2 kali lipat. Lalu dari 16 menjadi 32. 32 menjadi 64. 64 menjadi 128. 128 menjadi 256. 256 menjadi 512. Eksponensial. Sampai luar biasa bilangan eksponensial orang-orang bersyukur itu. Jadi kalau kita bersyukur, Allah akan berikan kita kenikmatan 2 kali lipat dari apa yang saat ini kita rasakan. Dan kita belajar dari sosok para nabi. Ada salah satu sosok nabi yang begitu kaya, dia bersyukur atas nikmat Allah. Allah jadikan dia sebagai orang terkaya sepanjang masa. Namanya siapa? Sulaiman alaihissalam. Sulaiman alaihissalam bersyukur ketika dia mendapatkan pujian dari orang lain. Dia hanya menyampaikan bahwa Alhamdulillah, hada min fadli Rabbi. Dia bersyukur pada Allah dan dia menyampaikan bahwa ini semua karunia, nikmat ini yang aku dapatkan. Dia bisa berbicara dengan seluruh makhluk Allah yang lainnya. Bahkan dia berbicara dengan semut. Itu adalah ilmu yang luar biasa. Tetapi dia menyampaikan bahwa ini adalah hada min fadli Rabbi. Ini karunia dari Allah. Bukan karena hebatnya Sulaiman. Bukan karena kepintarannya Sulaiman. Dia tidak seperti Qarun. Kalau kita belajar sejarahnya Qarun juga itu orang pintar. Qarun itu ilmunya hebat. Makanya dia hartawan. Tapi sayangnya dia menyombongkan kepintarannya. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia memiliki harta yang banyak. Berbeda sikapnya dengan Sulaiman. Sulaiman menyematkan semua harta nikmat yang dia dapatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dia makin besarkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hartanya tidak putus-putus. Sedangkan Qarun ketika dipuji, dia hanya bilang innama utituhu ala ilmin indih. Ini semua yang kumiliki ini harta. Bayangkan sampai berangkasnya kuncinya harus diangkat dengan 7 orang algojo. 7 orang algojo ini besar-besar badannya. Hanya untuk angkat kunci berangkas hartanya Qarun. Sampai kita tahu dalam bahasa Indonesia, sekarang diserap tuh. Menjadi abadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Yakni harta karun. Hartanya Qarun yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia menggali tanah. Tambang misalnya. Itu dicari tuh harta karun. Dan ternyata Qarun menyombongkan dirinya. Dia bilang begini kepada manusia yang memujinya. Oh, ini semua karena kepintaran yang ada pada diriku. Ini karena kehebatan yang pada diriku. Kalau bahasa Makassarnya, memang saya jago. Saya memang yang pintar. Oh, itu karena kerja keras saya. Dia menyombongkan diri atas apa yang didapatkannya ketika mutasinya naik. Oh, itu memang layak. Saya sudah 30 tahun mengabdi di sini. Wajar. Dia menyombongkan dirinya, masyiral muslimin. Maka hati-hati. Tidak ada bedanya tuh dengan perkataan Qarun yang sangat dihaluskan di dalam Quran. Innama utitu ala ilmin indih. Dia menyampaikan dirinya itu secara sombong kepada manusia bahwa memang saya yang jago. Ketika kita mendapatkan nikmat, cara bersyukurnya seperti Sulaiman. Dia menyematkan seluruh kehebatan, seluruh kenikmatan, kesenangan itu semua dia sandarkan kepada Allah. Karena Allah yang kasih. Kita tidak ada apa-apanya.
Allah kuasa, makhluk tak kuasa, masyiral muslimin. Maka urusan orang beriman itu luar biasa. Tidak apa-apa kita mendapatkan kesenangan. Hanya kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya lagi. Nah, konsekuensinya bahaya nih. Kalau kita tidak bersyukur. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan Allah akan berikan azab jika kita kufur, kita lupa, kita lalai, kita abai sampai lebay terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Waspada. Maka sederhana sekali, hitam putih tidak ada abu-abu di sini. Kalau kita milih putih, kita bersyukur, Allah tambah lagi. Kalau kita hitam memilih apa? Memilih untuk kufur, maka kita akan mendapatkan azab. Kalau enggak di dunia, di akhirat. Maka bersyukurlah kita karena urusan orang mukmin itu luar biasa, ajaib. Nah, terus bagaimana kalau kita misalnya tiba-tiba dapat kesulitan, kita dapat kesengsaraan, kita mendapatkan ujian, ya kesusahan lah, musibah. Nah, misal anak tiba-tiba sakit, atau kita mungkin sakit keras, lalu masuk ke rumah sakit tidak bisa ditanggung oleh BPJS. Tiba-tiba mutasi juga turun, sampai non-job. Lalu kita misalnya tiba-tiba lihat anak, anak kita nggak bisa diatur, istri sering keluar rumah, nggak pulang cepat, lama banget. Kita di rumah lebih duluan sampai di rumah daripada istri. Ini kesusahan-kesusahan yang kita rasakan nih. Ternyata kalau kita bersabar atasnya, kita bersabar menjalaninya, Rasulullah menyampaikan fakana khairul lakum, dan juga baik untuknya kalau kita sabar. Karena sabar ini juga ada pahalanya, masyiral muslimin. Sebagaimana syukur ada pahalanya. Kita dikasih 2 kali lipat lagi kenikmatan dunia. Kalau sabar, masyiral muslimin, bukan 2 kali. Bi ghairi hisab. Allah menyampaikan ternyata orang sabar itu pahalanya bukan 2 kali seperti syukur. Bi ghairi hisab. Pahalanya apa? Tanpa batas. Tidak ada batasnya, masyiral muslimin. Tidak ada batasnya. Anda mau menghitung pahala sabar Anda, tidak ada batasnya. Lalu ada yang mengatakan bahwa, tapi kan kesabaran ada batasnya. Iya, kesabaran ada batasnya kalau kita yang membatasi. Kita yang membatasi pahala sabar kita sendiri. Mungkin kita sabar kalau misalnya kita menghadapi anak-anak kecil. Tapi kalau orang dewasa yang kita hadapi, mungkin kita kurang sabar. Jadi pahalanya kita yang batasi. Makanya level kesabaran itu juga ditentukan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberikan ujian, memberikan tantangan, memberikan cobaan, melainkan sesuai dengan kesanggupan kita. Makanya, kenapa kita ini perlu terus memantaskan diri, perlu terus untuk menaikkan level kemampuan kita dalam menjalani hidup. Makanya luar biasa nih, sabar juga urusan kita menjadi ajaib. Semuanya menjadi baik. Kita jalan itu. Ada sebuah contoh kecil yang kami rasakan baru-baru ini. Setelah sholat duhur, subhanallah, merinding itu adalah salah satu sholat yang paling berkesan dalam hidup kami. Kami sholat, merinding dalam doa, merinding dalam sujud. Lalu setelah itu kami mau menjalani kembali aktivitas. Kami mau mengunjungi sebuah tempat untuk transaksi. Entah kenapa kunci kendaraan kami itu enggak kita dapat. Istri di rumah, anak-anak di rumah, mencari kemana-mana, itu sampai 1 jam tidak ketemu. Kira-kira sebagai orang biasa, ini anggaplah di kacamata, anggaplah umum. Bukan beriman juga bukan tidak beriman. Bukan karena berimannya, umum aja. Mungkin kita bilang, kayaknya hilang ini kunci kendaraan ini. Kita cari kemana-mana, mana ini? Padahal kita mau segera ketemu dengan orang yang kita sudah janjian ketemu, misalnya. Kendaraan itu kuncinya nggak ada. Tapi kami sampaikan ke istri, sayang, sepertinya ada hal baik setelah ini. Masya Allah. Itu yang saya sampaikan. Itu yang kami sampaikan kepada orang-orang di rumah. Anak-anak udah pakaian semua. Sudah siap semua nih. Akhirnya mereka ketiduran. Allah kasih tidur mereka karena kecapean mencari kunci kendaraan. Saya pun langsung cari tahu. Ternyata kantor yang mau kita kunjungi ternyata libur hari itu. Libur. Ternyata baru buka tanggal 2 Januari kemarin.
Dan itu waktu kami mau datang pada tanggal 30 Desember, ternyata tutup. Hampir saja kami berangkat. Perjalanan ke sana itu kurang lebih setengah jam. Bolak-balik setengah jam. Bensin mungkin habis. Waktu mungkin habis gara-gara kita ke sana tidak sesuai ekspektasi. Mungkin kalau tidak sesuai ekspektasi, maka mungkin kita tidak bahagia, sedih lagi. Ternyata Allah kasih kebahagiaan di balik itu. Apa itu? Ternyata kita nggak jadi berangkat, nggak perlu habisin bensin. Masya Allah, hemat lagi. Mungkin nilainya kurang lebih ya, kalau bensin untuk kendaraan mobil sekitar mungkin habis 40-50 ribu. Masya Allah. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala membataskan kita dengan sesuatu yang mungkin kita anggap tidak baik, ternyata itu khair. Dan apa yang terjadi ketika kami sudah mendapatkan bahwa informasi tanggal sepanjang itu ternyata tutup, nanti tanggal 2 baru buka, beberapa menit saja kami mencoba mencari kunci mobil. Baru sekitar 2 menit ketemu. Padahal di tempat yang sama, kami sudah bongkar, nggak ada kelihatan. Mata ini kayak ditutup sama Allah. Nggak ketemu itu kunci. Pas ketika tahu bahwa tutup itu kantor yang kita mau kunjungi, baru 2 menit kita cari di tempat yang sama, tiba-tiba dimunculkan. Langsung kelihatan. Masya Allah. Jadi semua urusan orang-orang beriman itu ajaib, masyiral mu'minin. Ajaib, masyiral muslimin. Maka kita harus selalu merasakan bahwa kita ini dalam pengawasan Allah selalu. Kita tidak dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu dalam naungan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmatnya. Maka sebagai penutup masyiral muslimin, bahwa katakanlah kata-kata ini. Ini quote dari seorang ustadz yang menyampaikan bahwa aku bahagia jika berhasil. Kenapa? Karena itu pilihanku. Tapi kalau aku belum berhasil, aku lebih bahagia. Karena itu adalah pilihan Rabbku. Itu adalah pilihan Tuhanku. Bukan pilihanku. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu. Innahu wal ghafurur rahim.